Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sepasang pria dan wanita nekat berbuat mesum di gazebo kawasan wisata pantai di Kendal, Jawa Tengah. Padahal saat melakukan aksinya, lokasi ramai dan direkam pengunjung. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, sepasang pria dan wanita berbuat mesum di gazebo lokasi wisata Pantai Indah Kangkung, Kendal. Pengunjung yang merekam aksi mesum ini kemudian menegur kedua pelaku setelah merekam selama 26 detik. Saat aksi mesum dilakukan padahal banyak pengunjung di sekitar gazebo, namun pasangan ini seolah mengabaikan. Kasus mesum di tempat umum ini ditangani Polres Kendal. Itu, tapi ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Nah, untuk pelaku sendiri identitasnya sudah diketahui belum? Belum tahu kita. Jadi itu baru video aja yang ya? Iya. Jadi itu video direkam oleh siapa, Mas? Kita juga tidak tahu yang rekam siapa, karena semuanya sudah ditangani oleh Polres kelihatannya. Jadi kita nanti nunggu informasi aja. Polisi kini memburu pelaku hingga merekam adegan mesum dengan memeriksa saksi di lokasi wisata. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Seorang tatung di Singkawang, Kalimantan Barat ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya serta ditemukan senjata tajam. Tatung adalah seorang yang memiliki kelebihan kekebalan fisik dalam tradisi upacara Tionghoa. Alip warga Jalan Pulau Natuna Pasiran Singkawang ditemukan warga tewas bersimbah darah di ruang dapur. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati bercak darah di ruangan menuju dapur. Diduga luka di tubuh Alip akibat senjata tajam. Padahal Alip selama ini dikenal sebagai tatung yang memiliki kekebalan terhadap senjata tajam. Langkah-langkah yang telah kami laksanakan yaitu TP-TKP dan olah TKP. Sementara jenazah kami bawa ke rumah sakit Abdul Aziz untuk kami lakukan visum lebih lanjut. Sementara kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih kami sedang laksanakan kegiatan penyelidikan. Alip selama ini tinggal sendiri di rumah. Tadi memang udah terkungkup, aku tak berani masuk, tunggu polisi datang. Itu arahan saya semua. Kalian boleh masuk, tunggu polisi datang, sudah telepon polisi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk keluarga serta mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap kematian Alip. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. 28 adegan dilakukan Tarman dalam rekonstruksi kasus tewasnya sang istri. Tarman membunuh istrinya, Suyatmi, gara-gara tidak diberi pinjaman uang. Tarman menjalani rekonstruksi usai membunuh istrinya Suyatmi di rumah mereka di kawasan Geladak Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku memperagakan 28 adegan, mulai dari pelaku mengetuk pintu hingga bertemu korban. Korban KDRT Suyatmi dihabisi pelaku di kamarnya dengan cara dibekap menggunakan pakaian. Pelaku menghabisi korban setelah tak diberi pinjaman uang. Jadi yang bersangkutan ini, tersangka ini, dia ingin meminjam uang kepada si korban, tetapi korban tidak memberikan sehingga terjadilah kasus KDRT ini. Rekonstruksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus suami membunuh istri pada 13 Oktober lalu sekitar pukul 12 siang. Rekonstruksi ini merupakan bagian dari penyidikan, jadi untuk menyinkronkan keterangan saksi, keterangan tersangka. Rekonstruksi dikawal ketat kepolisian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Seorang wanita lansia pedagang sembako di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi korban pencurian uang tunai ratusan juta rupiah serta puluhan gram emas. Saat beraksi, komplotan pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Sebuah toko sembako di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi sasaran pencuri. Ketika beraksi, komplotan pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli membuat sibuk korban Badaria yang sudah lanjut usia. Saat korban sedang mengemas barang belanjaan, satu pelaku masuk ke kamar korban dan mengambil uang tunai 138 juta rupiah dan emas 80 gram. Usai berhasil mencuri,
para pelaku segera pergi dan meninggalkan barang-barang yang telah dibelinya. Korban baru menyadari pencurian tersebut setelah para pelaku kabur. Begini besarnya itu tas kita simpan hitam. Di dalam semua Mas tak? Iya, aku simpan di bawah sini. Tapi memang ini Mas tak Bu, selalu memang di dalam situ tas masuk kok, enggak di lemari atau? Enggak pernah juga aku pakai karena takut kakak. Aku bilang nanti nale orang narampok, kakak tidak ada temanku di sini, biarpun ada acara enggak pernah aku pakai. Usai kejadian, korban melaporkannya ke polisi. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid melaporkan. Modus meminta sumbangan seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencuri handphone dari gerobak pedagang mie ayam. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang sibuk melayani pembeli. Seorang pria terekam CCTV mencuri handphone di warung mie ayam Jalan Raya Industri Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membawa proposal meminta sumbangan kepada seorang pedagang mie ayam dengan cara memaksa. Melihat handphone di gerobak, pelaku menaruh proposal persis di atas handphone incarannya. Memanfaatkan kondisi pedagang mie ayam lengah, pelaku langsung membawa kabur handphone korban. Salah seorang karyawan mie ayam yang mengetahui aksi pelaku berusaha mengejar namun gagal. Diketahui pelaku berjumlah 2 orang, satu lainnya yang menunggu di atas motor sambil memantau situasi. Datang dengan memaksa. Kalau cara memaksa dia perlu waktu buat nyari kesempatan untuk curian HP. Dia naruh proposal di atas HP. Nah, nggak lama tarik perbankan gitu kabur. Nah, itu karyawan abang sendiri pas tahu handphonenya dicuri dari mana, Mak? Langsung telepon, artinya langsung dikejar, cuma nggak dapat. Aksi modus sumbangan disertai pencurian bukan kali pertama terjadi. Korban laporkan pencurian ke Mapolsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Seorang pria nyaris menjadi sasaran amuk warga usai terpergok mencuri di masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membobol kotak amal masjid dan menggasak uang puluhan ribu rupiah. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri kotak amal di sebuah masjid di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membobol kotak amal menggunakan kawat besi. Aksi pelaku terpergok warga yang sedang memantau CCTV. Syahril, 37 tahun, langsung diamankan warga bersama barang bukti uang tunai Rp70.000. Warga membawa pelaku ke Mapolsek Barombong untuk menjalani proses hukum. Sempat buka CCTV, pas dilihat lah ini pelaku sementara beraksi. Nah, disitulah awalnya sehingga langsung pergi tangkap tangan sama salah satu warga. Kemudian barang bukti yang ditemukan pada waktu itu uang tunai sebanyak Rp70.000. Itu ditemukan di mana? Itu ditemukan di tangan tersangka, jadi sudah diamankan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Sebuah ruko milik warga di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pencurian uang jutaan rupiah. Pencurian terjadi saat sang pemilik meninggalkan ruko untuk melaksanakan sholat di masjid. Menggunakan sepeda motor, seorang pria pelaku pencurian dengan leluasa memasuki rumah sekaligus toko milik warga di Jalan Todopuli 10, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri, naik ke lantai 2 dan menggeledah lemari untuk mencari barang berharga. Uang tunai lebih dari Rp1 juta yang tersimpan di dalam tas milik korban digasak pelaku. Aksi pencurian terjadi ketika ruko ditinggal pemiliknya yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sementara istri dan anak korban yang sedang memasak di dapur tidak menyadari aksi pelaku.
lagi orangnya, jadi saya viralkan saja. Itu uangnya di mana ditaruh, Pak? Di dompet. Di lantai berapa? Di lantai 2 di tas. Oh, berarti dia sempat keliling di lantai 2. Iya, dia ke dapur dulu, baru naik cek ada orang atau tidak ada. Jadi dia langsung naik ke atas. Saat situasi itu bagaimana, Pak, sebenarnya? Lagi kosong. Itu ada berapa orang, Pak, dari CCTV? Sendiri naik motor. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Hingga saat ini